mau rinciannya dari RK nih ya teman-teman. Saya akan perhatikan jawabannya seperti apa. Dari mana kosakata ini berasal gitu. Kok bisa-bisanya Kristen atau Katolik di Indonesia menamakan kitab mereka dengan nama Alkitab gitu. Padahal ya teman-teman semuanya, Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Ya, kita dapat membaca di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya, Alkitab ini yang dimaksud adalah Al-Quran gitu loh. Ya, Alkitab ini nih ya, dzalika Alkitab. Alkitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi yang bertakwa. Jadi Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran gitu loh. Nah, jadi saya mau RK menjelaskan ya satu hal dulu ya tentang masalah sampul bukunya. Sampul buku sucinya. Bagaimana sih sejarahnya, kenapa dinamakan Alkitab dan mengambil dari bahasa apa? Itu yang kita perlu. Silakan. Baik. Kopi Pak Ustadz. Belum muncul. Chat start. Oke, baik. Ya. Jadi saya memberikan sebuah tanggapan ya. Kita tahu teman-teman ya, sebelum adanya Islam, kekristenan itu sudah ada terlebih dahulu. Ya, penyebaran Islam dan Kristen itu sudah ada duluan. Dan saya selalu mengatakan bahwa bahasa itu netral. Bahasa itu tidak dimiliki oleh agama manapun. Bahasa Yunani tidak dimiliki oleh agama Kristen. Karena apa? Karena bahasa Yunani sudah ada lebih dahulu daripada agama Kristen. Begitu pula bahasa Arab. Bahasa Arab itu tidak dimiliki oleh agama Islam. Karena apa? Karena bahasa Arab sudah ada terlebih dahulu terlebih dahulu daripada agama Islam. Pahami sampai di situ dulu. Ya. Kalau Anda tidak memahami apa yang saya sampaikan, berarti kita jadi fanatik buta semua di Indonesia ini. Ya, kita jadi fanatik buta. Hanya karena bahasa, kita jadi fanatik buta. Ya. Ya, kitabun atau kitab ya. Diambil ya bahasa Indonesianya Alkitab ya, kita bisa bilang kata Allah ya, kitab ya, kitab dari Allah, wahyu dari Allah. Nah, wahyu dari Allah ini seperti apa? Saya tunjukkan literaturnya Ustadz. Nggak apa-apa Pak Ustadz, tanya dulu, nanti saya tanya balik nanti. Arah saya bukan ke sini sebenarnya ya. Saya mengambil literatur dari Inspirasi Kanon Kitab Suci, ISBN-nya ada ya. Ya. Nah, kata grafe dapat berarti sebuah ayat, sebuah kitab. Kumpulan kitab yang dapat dipakai secara inklusif, secara keseluruhan atau maupun distributif masing-masing. Ya, tulisan. Ya. Sekarang dalam 2 Timotius, ya, kita lihat ya. Kata theo, pneustos ya, terdiri dari kata theos dan pneustos, artinya menghembuskan atau meniup. Ya. Muncul sekali dalam Alkitab. Ya. Jadi kita mempelajari yang namanya inspirasi. Ya. Menjadikan buku yang menginspirasi. Ya. Jadi inspirasi dari Allah kepada para rasul atau inspirasi dari Allah kepada para nabi. Ya. Makanya kisah di mana bangsa Israel keluar dari, contohnya, kisah di mana bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Ada wahyu langsung dari Allah kepada para nabi. Tetapi kisah yang begitu inspiratif atau inspiratio, ya, perjalanan bangsa Israel adalah kisah sejarah yang fakta, yang dicatat. Itu Pak Ustadz. Yang dicatat. Bukan berarti Allah menginspirasikan sebuah dongeng atau tidak seperti itu. Fakta-fakta itulah yang dicatat.
Poin pertama, dikatakan kitab suci karena fakta itu dicatat. Dikatakan kitab suci karena wahyu itu berasal dari Allah. Jadi Allah tidak saja mendikte. Bukan seperti itu kitab suci. Tetapi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang apa yang terjadi, itulah yang dicatat. Itulah kumpulan kitab suci. Ya, itulah kumpulan kitab suci. Ya. Saya tidak mau arah sampai sini, tetapi saya ingin membuktikan bahwa kitab suci itu sesuai fakta. Apakah Allah itu dalam Alkitab itu berkata benar dan bisa dibuktikan? Apakah Allah yang ada dalam Al-Quran dikatakan itu bisa benar dan bisa dibuktikan? Ya, tentunya Pak Ustadz pun mempercayai bahwa ya kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Taurat itu ada 5 Pak Ustadz. Ya, tidak satu saja. Taurat itu ada kitab Bereshit, kitab Beleshemot, kitab Vayikra, Bemidbar, Elehedebarim, itu Taurat. Nah, kalau bicara kitab Zabur, ya, kitab Zabur ini kitab apa? Kitab Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu dikanonisasi. Pertanyaan saya kepada Pak Ustadz, kitab Taurat itu yang mana menurut Islam? Sehingga kita membuktikan perkataan dari Allah di dalam Al-Quran. Ya, kitab Injil itu yang mana yang dimaksudkan oleh Allah? Contohnya Al-Araf 157. Nama Nabi Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil, itu pertanyaan saya. Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Silakan. Enggak. Mereka menyebut kosakata kitab mereka itu dengan Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Jadid untuk perjanjian baru. Perjanjian lamanya disebut Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Qadim untuk perjanjian lama. Nggak ada Alkitab. Al-Muqaddas mereka menyebutnya itu ya Nasrani Arab. Nggak pernah ada Kristen di Arab itu. Sejak kapan Kristen melayang ke Arab? Kristen itu melayangnya ke Yunani, ke pagan-pagan dewa-dewa sana gitu. Nah, yang ke arah Nasrani itu sekte Nasrani, Bani Yakub yang bermukim di selatan Arab, Najran. Itu yang diceritakan Al-Quran. Kristen udah ada di Arab, mimpi. Yang ada tuh Nasrani. Nasrani dengan Kristen beda. Nasrani itu keturunan Yakub. Ya, Nasrani itu dia menegakkan hukum Taurat. Nasrani itu wajib sunat. Nasrani itu mengharamkan babi. Kristen apa? Bukan Yahudi. Sunat kagak. Terus makan babi, ekornya pun habis babi. Ya, ekornya. Itu ya Kristen, beda dengan Nasrani. Jadi sejak kapan ada Kristen di Arab? Ngaco. Yang ada tuh Nasrani, ya. Coba tunjukkan di mana jejak Kristen. Kristen ya, bukan Nasrani. Coba tunjukkan jejak Kristen di Arab. Arab mana sih? Kristen mana yang ke situ? Gitu. Ya. Oke? Nah, terus ya aku minta tunjukkan kata Alkitab dalam bahasa Yunani. Itu pertanyaan pertama tadi. Kamu jabarkan, masa kamu tidak bisa menjabarkan sampul bukumu sendiri gitu? Bayangkan ya, kosakata Alkitab ini dapat dari mana? Dari Grape katanya, diambil dari sebuah buku bla bla bla. Yang saya minta itu, kamu ngambil dari bahasa apa? Ya dijelaskan kepada kita, dari mana? Kan kayak gitu, ya gramatikanya seperti apa? Itu yang kita minta. Kok bisa-bisanya kau menamakan kitab kau dengan kosakata Alkitab? Gitu, ya. Untuk masalah isinya, saya belum keisi dulu. Isinya itu fakta yang dicatat, kata RK. Kan kayak gitu, fakta yang dicatat. Nanti dulu keisi. Saya tanya sampulnya dulu, ya. Untuk masalah Al-Quran dan Injil, ya akan saya jawab. Quran surah Al-Maidah ayat 68, ya. Injil dan Taurat itu ajaran. Bukan bentuk kertas, paham? Tuh, nih, bukan. Katakanlah hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, ya, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat.
ajaran-ajaran Injil dan ajaran-ajaran Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jadi Injil dan Taurat itu ya bukan berbentuk kertas. Jadi apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, perintahnya, ya wahyu firman Allah itulah Taurat. Apa yang diturunkan kepada Nabi Isa, itulah Injil gitu. Begitu, bukan kertas. Nah, jawab pertanyaanku. Oke. Aduh, Ustaz. Ustaz. Agak. Aduh, saya jujur Pak Ustadz ya. Ini statement yang cukup blunder buat saya Pak Ustadz. Ketika Pak Ustadz bilang Taurat itu memang ajaran. Taurat itu artinya hukum-hukum. Ya, artinya hukum-hukum. Jadi kalau Taurat itu tidak ditulis oleh tangan Allah, ya 10 hukum itu, bagaimana bangsa Israel bisa mengingat apa ya hukum-hukum yang diajarkan oleh Tuhan? Ajaran itu ditulis agar diingat sampai ke anak cucu. Diwarisi. Ya. Nah, saya lakukan perbandingan ini Pak Ustadz. Aduh, ini kacau nih Pak Ustadz ini ya. Pak Ustadz perhatikan baik-baik Ustadz. Kamu blunder di sini Pak Ustadz ya. Ini Pak Ustadz perhatikan di dalam surah Al-Maidah ayat 45 Pak Ustadz. Ini apa Pak Ustadz? Kami telah menetapkan bagi mereka, Bani Israel, di dalamnya adalah Taurat. Bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. Lihat ini. Mata dengan mata. Hidung dengan hidung. Telinga dengan telinga. Gigi dengan gigi. Ini perkataan Taurat. Tertulis di mana Pak Ustadz? Ini Alkitab. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ini Taurat. Sebelum Al-Quran mengatakan ini, Alkitab sudah mengatakan terlebih dahulu, bre. Jadi kalau Pak Ustadz bilang Taurat itu bukan tulisan, blunder nih. Jadi ini ajaran atau tulisan ini Pak Ustadz? Ini tulisan atau bukan? Al-Maidah ini tulisan atau ajaran Pak Ustadz? Ini blunder Pak Ustadz di sini. Kena nih Pak Ustadz ini. Ya, langsung kena nih Ustadz di sini Ustadz. Ini ajaran atau tulisan ini? Jadi lebih tepatnya adalah tulisan sekaligus ajaran. Makanya di dalam kitab 2 Timotius Pak Ustadz, ya, di dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 5 Pak Ustadz. Ya. Jadi Pak Ustadz jangan salah kaprah. Ya. Ya. Nih Pak Ustadz. Ya, di dalam kitab 2 Timotius itu mengatakan segala sesuatu yang mengajar dan menuntun. Dalam Alkitabnya tulis seperti itu. Ini Pak Ustadz blunder di situ, ya. Kemudian Pak Ustadz, ya, berikutnya Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang, makanya saya bilang sebelum ada Islam, Kristen sudah ada. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ya, jadi khotbah Petrus itu menobatkan 3.000 orang lebih bertobat, termasuk orang Arab, mengikuti sebagai pengikut Kristus Pak Ustadz. Ada orang Arab itu. Jadi sebelum ada Islam, Kristen sudah ada. Nah Pak Ustadz, ya, tadi saya sudah menjabarkan kitab Taurat itu adalah kitab Bereshit, kitab Peleshemot, kitab Vayikra, Elehedebari. Dalam surat Al-Araf 157, di mana Taurat yang mana yang dimaksudkan oleh Allah? Ya, itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya kedua, saya harap Pak Ustadz menjawab. Bagaimana perkataan Allah ini bisa dibuktikan? Contohnya gini Pak Ustadz. Terkait di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-9 sampai ke-15 atau sampai 21. Itu tentang Asbabul Kahfi. Kisah Asbabul Kahfi ini kisah terjadi di mana Pak Ustadz? Apakah ini adalah kisah fiktif? Kalau ini kisah yang benar-benar nyata,
Bisakah Allah, perkataan Allah ini yang ada dalam Al-Quran ini, dibuktikan Pak Ustadz? Kisah Ashabul Kahfi ini terjadi di mana? Tunjukkan datanya. Sebagai menunjukkan bukti bahwa Al-Quran ini benar. Ya, itu pertanyaannya. Saya masih buka pelan-pelan. Kan kita bicara tentang kitab suci, berarti secara general. Lalu kita eksplisitkan pelan-pelan. Bisakah kisah Ashabul Kahfi ini dibuktikan terkait 7 orang pemuda yang tertidur? Tertidurnya di mana? Apakah informasi dari Allah ini pertanyaan, apakah informasi dari Allah ini hoax? Apakah firman dari Allah ini hoax? Kalau tidak hoax, buktikan. 7 pemuda ini siapa-siapa saja. Ya, saya minta dibuktikan itu Pak Ustadz. Silakan, saya kembalikan. Bentar. Jangan bengong Pak Ustadz. Aduh, ya aku bengong karena jawabanku lagi-lagi tidak dijawab oleh RK. Mana asal usul nama Alkitab tuh dari mana? Kan itu yang kita tuntut dari tadi. Tunjukkan kalau itu berasal dari bahasa Yunani, tunjukkan bahasa Yunaninya. Jangan kau menamakan kitab kau itu Alkitab, tapi tidak menjelaskan dari mana kata itu berasal. Ya, coba itu dijawab dulu. Aku tidak akan menjawab Ashabul Kahfi yang lain-lain karena kau tidak jawab satu pertanyaanku aja nggak kau jawab gitu loh. Coba tuntaskan dulu tugasmu ya, menjawab pertanyaanku, menjabarkan kosakata Alkitab. Jangan kesana kemari dulu. Fokus ke situ kosakata Alkitab. Kita dibahas kitab, bukan bahas sejarahnya. Ya, yang kita bahas itu masalah kitab suci. Makanya kan keluar dari tema. Muter sana muter sini, kamu blunder katanya. Ini Tauratnya yang mana? Udah dibilang Taurat itu ajaran tidak ada berbentuk tulisan. Yang diajarkan kepada Nabi Musa, lalu ya berkembang sampai menjadi tulisan. Paham? Jadi awalnya itu adalah wahyu yang dituliskan oleh pengikut-pengikutnya. Bukan berarti ya Taurat itu bukunya turun dari langit gitu. Enggak. Aduh, kita pun paham yang seperti itu. Enggak ada bludernya. Enggak ada. Jadi kalau kau bawa Quran surah Al-Maidah ayat 45 ini ya. Nih. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka ya di dalamnya Taurat bahwasanya ya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, ya hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Kau baca ya sampai ayat 50-nya di mana Taurat dan Injil itu disimpan ya kebenarannya, maka dapat kita lihat di dalam Al-Maidah 48-nya, dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi kalaunya ingin melihat kebenaran dari Taurat dan Injil, itu lihatlah Al-Quran. Gitu. Maksudnya bukan berarti melihat kitab kalian. Salah. Contoh ketika Yesus mengucapkan apa Yesus? Aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Itu ada. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratum mustaqim. Az-Zukhruf ayat 64. Maryam 36. Itu asli kami akui. Itu firman dari Allah kepada Nabi Isa. Begitu pula kepada Nabi Musa. Apa yang diturunkan kepada Nabi Musa? Kata Bani Israel. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32 itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lalu 10 hukum Taurat yang dituliskan. Apa saja? Apakah diverifikasi oleh Al-Quran? Diverifikasi. Contoh ya, jangan membunuh. Jangan membunuh. Jadi kalaunya membunuh di dalam Quran surah
Al-Maidah ayat 32. Di situ dikatakan dia seperti membunuh semua orang yang ada di muka bumi. Nah, gitu. Makanya lihat Al-Quran gitu. Ya, Al-Maidah ayat 32. Tuh. Nih. 32. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Kami tetapkan kepada Bani Israel dulu, ya, bahwa dia yang membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Diverifikasi oleh Al-Quran bahwa betul isi Taurat seperti itu. Itulah firman Tuhan kepada Nabi Musa. Gitu loh. Gitu. Aku bertanya cuma satu, sampul bukumu dulu yang kutanya sama kamu. Kamu sampul buku itu dapat dari mana? Nggak usah ke lain-lain dulu. Mari kita kaji sampul bukumu itu. Alkitab itu berasal dari mana? Dari apa? Bagaimana definisinya? Malah ke isi Al-Quran, ke Zulkarnain dan bla bla bla. Jauh kali gitu. Dijawab, dijelaskan. Oke, baik, pencet. Aduh, Ustadz. Ini kita diskusi orang dewasa, Ustadz. Ya. Artinya diskusi antara orang yang mengerti dengan mengerti. Ya. Kalau kita berputar dan fokus pada definisi terus, diskusi kita ini jadi tidak berkembang, Ustadz. Ya. Saya harap diskusi kita ini bisa berkembang. Ya, ke lebih diversi lagi. Kalau kita hanya berputar pada definisi, kita kembali ke Facebook aja. Kita kembali ke aplikasi kuning aja, debat kusir di situ. Karena kita berputar pada definisi debat itu. Ya, jadi alangkah lebih baiknya kita masuk pada esensinya secara langsung di dalam kitab suci itu. Makanya saya bertanya tuh, esensi dari kitab suci membuktikan bahwa kitab suci itu benar haruslah sesuai fakta. Itu kan? Haruslah sesuai fakta. Namanya saja kitab. Kalau bicara kitab berarti ditulis. Saya juga tidak percaya kitab itu jatuh dari langit. Tidak percaya saya kayak gitu. Saya tidak pernah percaya kitab itu jatuh dari gejeduk dari langit gitu baru saya percaya. Enggak. Orang Kristen tidak mempercayai iman yang seperti itu. Makanya saya bilang Allah menurunkan wahyunya, inspirasinya lewat bahasa manusia. Itulah yang kami percaya. Ya, bukan kitab yang gejeduk dari langit. Ya, ini tidak bisa nih Ustadz. Saya pun tidak percaya itu. Prinsip Alkitab tidak seperti itu. Makanya saya sudah menjelaskan di latar belakang tadi Ustadz. Kita masuk yang lebih dalam lah Ustadz. Artinya gini Ustadz. Ya. Yang lebih ke esensinya saja. Terkait Asbabul Kafi itu. Itu cerita fakta atau cerita dongeng? Ya. Kalau itu cerita fakta Ustadz. Harusnya Pak Ustadz menunjukkan kisah itu terjadi di mana Asbabul Kafi itu. Ya. Ini Pak Ustadz bilang Taurat itu bukan tulisan. Nah. Al-Maidah 45. Itu Taurat tulisan. Kenapa bilang itu bukan tulisan? Tulisan itu ditulis. Ya. Itulah Pak Ustadz. Ya. Injil yang mana? Ya. Injil tertulis. Ya, kita masuk yang ke esensinya aja Pak Ustadz. Biar seru deh Pak Ustadz. Kalau kita hanya masuk berputar pada definisi. Ini diskusi anak TK. Ini diskusi anak TK. Kalau berputar pada definisi itu diskusi anak TK. Ya. Kau masuk ke dunia ranah politik atau apapun, kalau kita hanya berputar dalam ranah definisi itu tidak benar itu. Ya, jadi gini Pak Ustadz, kita langsung ke esensinya. Terkait Asbabul Kafi, terkait Al-Araf 157, nama Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat dan Injil mana? Bukti bahwa Allah itu benar. Kemudian, kita perhatikan ketika Nabi Isa membuat burung dari tanah liat, yang ada di dalam Al-Quran. Ya, kalau nggak salah dalam surah Al-Imran itu kalau nggak salah ya. Ya,
Iya, Ali Imran ayat yang ke-49. Nah, ini kisah ini benar atau tidak? Kisah ini nyata atau tidak? Kisah ini memiliki wibawa atau tidak? Ayat ini memiliki wibawa atau tidak? Nah, kita masuk pada esensi saja. Kalau kita tidak masuk pada esensinya, kita hanya berputar pada definisi. Ini diskusi anak TK itu namanya, Pak Ustadz. Makanya saya bilang persiapkan literasi yang matang untuk masuk pada esensi debat. Literatur yang matang. Ya. Saya harap Pak Ustadz bisa mengembangkan. Pak Ustadz tanya kepada saya, RK ayat ini, apakah sesuai fakta atau tidak? Nah, itu saya bisa diskusi. Tapi kita hanya berputar pada definisi, dan definisi. Sampai kapan? 2 jam diskusi pun tidak akan terima satu sama lain antara jawaban dengan jawaban. Kita ini mengedukasi para penonton. Agar para penonton ini bisa menilai esensi di dalam kitab itu masing-masing sesuai fakta atau tidak. Itulah Pak Ustadz. Ya, saya harap diskusi ini bisa berkembang ya. Bisa konversi, bisa meluas, baru kita diversikan pelan-pelan. Masuk pelan-pelan. Kita masuk, istilahnya kasih iris tipis-tipis begitu. Ya, saya harap seperti itu ya Pak Ustadz ya. Ayolah, kita diskusi berkembang lah Pak Ustadz. Ayolah, kalau kayak gini ya sudah selesai ini Pak Ustadz. Ya, kembali pada Pak Ustadz, silakan. Oke teman-teman, sepertinya RK ini bukan levelnya saya gitu ya, bukan lawan saya dia ini kayaknya. Iya, perlu banyak belajar lagi kayaknya ya. Nggak cocok dia lawan saya kayaknya ya. Diminta penjelasannya seperti apa kosakata Alkitab, sampulnya dulu gitu loh. Kau jabarkan dulu sampulnya gitu. Dari hasil mana kata ini diambil, ya, akar katanya dari ini, kan kayak gitu. Pemaknaannya seperti ini. Baru kita lihat sampul, ya, baru kita lihat sampul, belum kita lihat isi. Nanti dulu kita ke isinya. Sampulnya aja kamu kagak paham dengan kitabmu sendiri gitu loh. Kamu nggak ada ilmunya gitu, nggak ada ilmunya, penamaan kitab sucimu aja kamu nggak tahu gitu dari mana. Makanya kau mengalihkan materi, nggak mau menjawab pertanyaan saya, dari mana kosakata Alkitab itu gitu. Ini adalah aib bagi Katolik gitu, aib bagi Katolik. Kenapa? RK-nya tidak bisa menjelaskan berasal dari mana kosakata kitab dia. Sampulnya, baru yang dibahas itu sampulnya gitu loh. Bukan yang lain kita bahas. Kita bahas kitab suci, mari dari luar kita kupas sampai ke dalam. Nah, kalau udah di luar, baru kita kupas dalamnya. Itu bagus. Kan seperti itu, ya teman-teman semuanya. Jadi kayaknya RK ini bukan lawan saya, kayaknya teman-teman. Ya. Kayaknya enggak level lawan saya gitu. Kalau yang seperti itu diskusinya si RK. Aduh, makanya teman-teman semuanya dari tadi bilang turunin aja. Enggak dijawab katanya. Ya, saya berharap sekali lagi kita kasih kesempatan ya teman-teman semuanya. Dia bisa menjelaskan sampul bukunya dulu gitu ya. Sampul kitab sucinya dulu. Itu aja. Dari tadi saya nggak kemana-mana loh. Ya, nggak kemana-mana gitu. Saya belum membahas yang lain. Saya mau tahu jawabannya seperti apa. Sedangkan RK banyak sudah pengalihan ya materinya. Dari Zulkarnain, dari Taurat. Nanti dulu. Ya, mari kita bahas. Ya, masalah kitab suci ini apakah betul-betul suci atau tidak. Dari penamaannya, dari deskripsinya, itu dulu. Masa RK kayak gini aja nggak mampu? Itu dulu. Ya, yang dibahas. Masa kau pemilik kitab, pemegang kitab, nih, ya. Kosakata Alkitab. Kosakata Alkitab ini kamu nggak tahu berasal dari mana, gitu. Dari mana asalnya kitabmu ini penamaannya nggak tahu gitu. Nah, ini. Dari mana diambil ini?
Ah, apa maknanya? Kan gitu. Baru ini yang saya bahas kosakata sampulnya, belum saya bahas isinya gitu loh. Saya nggak mau panjang kali lebar teman-teman, nanti dia pusing gitu, nggak fokus menjawab. Makanya saya satu dulu kasih pertanyaan ke dia, ya, kasih pertanyaan ke dia, baru saya akan bahas dalamnya. Adakah kosakata Alkitab ini ya dari bahasa Yunani atau tidak? Gitu. Itu yang kutanyakan sama RK. RK-nya kesana kemari. Kan gitu ya teman-teman semuanya. Aduh. Nanti dulu ya, saya mau tahu dulu penamaan kitabmu ini dari mana gitu. Dari mana penamaan kitabmu? Biar jelas gitu kita membahasnya. Jadi kalau kau nggak jawab dari tadi mengalihkan materi, ya itu aib bagi Katolik gitu. Aib. Masa seorang apologet Katolik tidak bisa menjelaskan penamaan kitabnya ini dari mana? Sampulnya ini dari mana? Ayo. Kalau saya menjelaskan tentang Al-Quran, Al-Quran berasal dari kosakata Qoro'a, Al-Quran. Nah, itu adalah isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu menandai kekhususan, bacaan yang khusus. Yang khusus di dalamnya itu firman Allah. Akan kayak gitu, kalaunya Al-Quran. Bisa saya jelaskan kitab saya sampulnya gitu, judulnya. Nah, ini yang milik RK ini, Alkitab Deuterokanonika. Ini dari mana? Coba kau jelaskan dulu. Dari mana ini? Itu yang saya minta darimu. Biar kawan-kawan Katolik yang menyimak juga paham. Dari mana kosakata kitabnya ini berasal. Penamaan Alkitab ini berasal. Itu dulu kau jawab, silakan. Baik, Ustadz. Aduh, Ustadz. Kalemlah Pak Ustadz. Nggak usah terlalu tegang. Kayak kesel sekali ya. Silakan Ustadz, pencet. Ya, Pak Ustadz mulai panas nih teman-teman. Ya, mulai panas. Ustadz ini udah mulai panas. Gini Pak Ustadz, dengar baik-baik Ustadz ya. Ya. Tadi di awal saya sudah menjelaskan. Ya. Tetapi Pak Ustadz kayak tidak mengerti. Saya jelaskan ulang. Bahasa itu netral. Itu poin pertama. Sebelum adanya Kristen, bahasa Yunani sudah ada. Sebelum adanya Islam, bahasa Arab sudah ada. Dan Kristen duluan di tanah Arab. Ya, sesuai dengan Kisah Rasul pasal 1 yang saya bacakan. Dan karena 3.000 orang bertobat. Kalau Pak Ustadz bilang saya tidak level dengan Pak Ustadz, dari tadi saya tunjukkan literatur. Pak Ustadz tidak tunjukkan literatur dari tadi. Ya, kalau saya bilang kasar, ya Pak Ustadz yang nggak level dengan saya secara akademis. Ya, secara akademis Pak Ustadz yang nggak level dengan saya, karena saya dari tadi tunjukkan literatur. Nah, gini Pak Ustadz. Jadi bahasa itu tidak dimiliki oleh agama tertentu. Ya, kata Alkitab itu diambil dari frasa bahasa Arab, ya Alkitab. Ya, Alkitab. Secara harafiah, buku, kitab. Ya, ya. Tetapi kata al, ya kita lihat dalam bahasa Indonesia, huruf A, kapita, merupakan sandang khas dalam bahasa Arab. Kita tahu itu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah, apakah bahasa Arab ini dimiliki oleh orang Islam? Itu pertanyaan. Jadi jangan pikir bahwa bahasa Arab ini dimiliki oleh orang Islam. Makanya saya tadi di awal saya bilang bahasa itu netral. Ya, kita tahu teman-teman, bisa temukan Bible itu netral. Orang Inggris, Belanda semuanya bilang Bible. Ya, saya di Indonesia. Ini serapan-serapan bahasa. Makanya kalau kita di SMA, kita ambil jurusan bahasa di tahun-tahun 2011, 2010, ya, itu kita tahu di situ. Jadi kita belajar tentang serapan bahasa Melayu, bahasa Arab Melayu, yang masuk dalam serapan bahasa Indonesia. Saya belajar karena saya jurusan bahasa, Pak Ustadz. Ya. Kemudian, ada kita kenal dalam itu namanya Biblos. Itu poin berikutnya. Poin berikutnya, Pak Ustadz kita kenal sebagai Bibelon. Kalau orang Batak bilang Pak Ustadz Bibelon. Dari tadi dibilang Bibelon. Ya. Karena membahas sesuatu yang hanya berputar pada sebuah itu, dibilanglah Bibelon, Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz ya. Kita kenal Biblos tapi Pak Ustadz adalah Bibelon. Nah, kemudian gini Pak Ustadz ya. Saya sudah menjelaskan. Tetapi pertanyaan saya kepada Pak Ustadz tuh.
Apakah bahasa Arab itu dimiliki oleh orang-orang Islam? Itu pertanyaan. Apakah bahasa Arab adalah bahasa yang dimiliki oleh agama Islam? Kan dari tadi saya sudah menjelaskan. Maka saya bilang bahasa itu netral. Sebelum bahasa Kristen ada, bahasa Yunani sudah ada. Sebelum Islam ada, bahasa Arab sudah ada. Ya, makanya saya bilang kalau ambil jurusan bahasa waktu SMA nanti, pas saat SMA dulu, itu kita belajar tentang serapan bahasa Arab Melayu yang diserap dalam bahasa Indonesia. Makanya jadinya Alkitab. Karena saya orang Indonesia, dalam sebuah serapan bahasa, makanya saya bilang itu netral. Maka saya bilang kalau Pak Ustadz bilang saya nggak ada ilmu, saya dari tadi menunjukkan literatur dan juga logika, informasi yang jelas. Mari kita masuk pada esensi, fakta, dan informasi dalam Alkitab maupun Al-Quran itu fakta atau tidak, bisa dibuktikan atau tidak. Ya, ini bahasa atau bahasa saya terlalu tinggi, terlalu high class, sehingga Pak Ustadz susah mengerti. Ya, ini saya sudah menjawab dengan jelas loh, dengan terang loh Pak Ustadz. Masa hal kayak gini saja kita masih berputar. Masuk pada esensinya, plak. Apakah Asbabul Kahfi itu fakta atau mitos? Apakah Aisyah membuat burung pipit dari tanah liat, itu fakta atau mitos? Ayat itu memiliki wibawa atau tidak? Kanonisasinya masuk dalam Al-Quran. Kalau di Alkitab, kanon dalam Alkitab itu tidak masuk dalam sebuah wibawa. Tetapi kenapa tidak wibawa dalam Alkitab, kenapa bisa masuk dalam Al-Quran? Nah ini kita belajar, masuk pada esensinya. Nama Nabi Muhammad yang tertulis dalam Taurat dan Injil, Al-Araf 157. Mana buktinya? Ya, saya sudah jawab tuh definisi Pak Ustadz ya. Pertanyaan saya, apakah bahasa Arab dimiliki oleh agama Islam? Ya, jangan bengong Ustadz. Ya, maaf ya kalau kata-kata saya terlalu keras ya Pak Ustadz ya. Itu hal biasa dalam dunia debat ya. Ya, saya kembalikan pada Ustadz. Silakan. Saya harap Pak Ustadz bisa ini ya. Bentar ya teman-teman. Katanya RK tadi menjelaskan ya teman-teman. Alkitab dari bahasa Arab. Mana datanya mana? Ditunjukkan gitu. Apakah dari Yunani ada bahasa Alkitab? Kan kayak gitu. Tunjukkan ke layar kepada kami gitu. Biar semua bisa belajar. Jangan cuma omong-omong doang. Kata kamu kan maunya akademis. Gimana mau akademis? Kamu aja bacot doang. Kayak gitu. Coba kau tunjukkan. Nah, nih teman-teman Alkitab dari sini, dari bahasa Yunani. Berakar kata Yunani ini. Kan kayak gitu. Mana itu? Itu yang kuminta samamu. Bukan bacotmu yang kuminta. Iya. Dari mana kalian mengambil? Sejarahnya seperti apa? Terus penamaan ini kalau dari bahasa Yunani, dari apa diambil kata Yunaninya? Itu yang kami minta. Ya, jelas kalau Alkitab, kata al itu dari Arab kata kamu. Ya, al itu memang dari Arab semuanya. Alkitab, ya, kecuali alkohol. Alkitab, al itu adalah isim kekhususan, isim ma'rifah namanya. Dibagi pula tuh isim tuh, ya, banyak pelajarannya. Kayak gitu. Ini ambil kosakata menamai kitabnya, tapi nggak ngerti. Ya, nama kitabnya ini berasal dan seperti apa gitu maksudnya. Bayangkan teman-teman ngambil nama nggak ngerti seperti apa dan maknanya seperti apa gitu. Berasal dari mana nggak ngerti kawan-kawan kita Katolik ini. Nggak ngerti. Itulah ya, memang sih ya kalau yang namanya maling gitu ya teman-teman semuanya, maling curi mobil ya, maling curi mobil itu nggak ngerti gitu bagaimana cara memakai mobil gitu, nggak ngerti ya. Taunya yang dia curi itu mobil, udah penggunaannya nggak tahu maksudnya apa kayak gitu. Itu ya teman-teman semuanya, nggak akan nyambung gitu loh RK. Jadi kau tunjukkan aja Alkitab dari bahasa Yunani, Biblos,
ataukah seperti apa? Atau ada kata Alkitab di dalam Yunani? Kayak gitu. Bukan masalah kekanak-kanakan. Kaunya yang tidak mau menunjukkan data akademisnya seperti apa. Sampul kitabmu ini, tunjukin ke layar gitu. Ini teman-teman, bahasa Yunaninya Alkitab diambil dari ini. Kan kayak gitu. Terus Alkitab ini diambil dari Arab kosakata ini. Gak ada ilmunya kau. Gak ada ilmunya. Iya. Itu pertanyaan saya loh. Ya, baru itu pertanyaan saya. Saya nggak membebani RK dengan pertanyaan yang banyak gitu. Enggak. Satu aja dulu saya bebani dia pertanyaannya. Nantilah banyak-banyak nanti dia bikin pusing. Bisa lepas otaknya nanti kalau saya kasih tanya jawab yang banyak gitu. Satu aja nggak dia selesaikan sampai sekarang gitu loh. Tunjukkan kepada kami biar kami bisa belajar dan mengetahui sejarah penamaan Alkitab Kristen ini, sampulnya ini. Itu yang kita minta. Gitu kawan ya. Belum lagi ku tanya tentang masalah esensi dalamnya. Menceret lagi kau nanti. Belum tuh. Aku nggak mau bahas masalah Musa, Taurat nanti dulu. Sampul dulu kita bahas ya. Terus ya untuk Ashabul Kahfi nanti ku jawab, gampang itu ada jawabannya aku, ya. Tapi aku mau tahu dulu, bisakah kamu menjelaskan kitab sucimu sendiri gitu? Sebelum kamu membaca kitab suci saya Al-Quran. Kamu aja nggak bisa baca Arabnya. Nah, pertanyaanmu terkait ya, apakah bahasa Arab itu milik Islam? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Bahasa Arab itu berkembang. Ada bahasa Arab kuno sebelum Islam, pra-Islam ada dan saya akui. Tetapi pra-Islam itu tidak ada yang Nasrani di Arab menyebut kitab mereka dengan kosakata Alkitab, nggak ada. Nasrani Arab menyebut kitab mereka Perjanjian Baru Nasrani itu ya Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Jadid. Perjanjian lamanya Nasrani Arab menyebut Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Qadim. Nggak ada Alkitab, ngibul kau. Tunjukkan ke layar seperti apa gitu. Kami mau belajar, silakan. Silakan. Pencet Ustaz. Oke, baik teman-teman ya. Jadi ketika Pak Ustadz mengajak kita untuk belajar, ya, dia bilang gini, ya, dia sudah mengakui secara lisannya bahwa bahasa Arab itu bukan milik agama Islam, ya kan? Udah selesai sebenarnya. Jadi ketika ada frasa kata Alkitab, ya, di dalam orang Kristen di Indonesia, berarti tidak usah dipersoalkan. Berarti udah selesai toh. Lalu Pak Ustadz mengatakan bahwa terkait pra-Islam, penggunaan frasa Alkitab dan lain-lain, Pak Ustadz mengomong lisan seperti itu, ya datanya di mana? Pak Ustadz juga tunjukkan datanya. Kita juga membutuhkan itu, Ustadz. Iya kan? Nah, maka saya bilang udah clear, udah selesai. Kenapa saya bilang sudah selesai, Ustadz? Kalau kalian masih fokus bilang kami mencuri frasa kata Alkitab, orang Indonesia, negara kita ini negara hukum, Ustadz. Negara kita ini negara hukum. Berapa kali kalian sudah pergi ke pengadilan mengutarakan bahwa Kristen tidak boleh, orang Kristen mencuri frasa Alkitab karena itu dari bahasa Arab? Sudah berapa kali? Karena itu dari kata Al-Quran. Sudah berapa kali kalian ke sana? Diterima atau tidak? Kamu ke sana juga percuma. Orang tidak akan terima. Karena apa? Orang pintar memandang bahwa bahasa itu netral. Bahasa itu netral. Tidak bisa kau bilang ini. Makanya logical fallacy. Pak Ustadz sudah mengatakan bahwa bahasa Arab tidak dimiliki oleh agama Islam. Berarti udah, ketika habis itu Pak Ustadz masih protes bahwa
kata mencuri, frasa gini-gini. Berarti ini logical fallacy. Ya, saya harap kita memahami hal ini dengan baik. Terus gini Pak Ustadz. Pak Ustadz mengatakan bahwa belum lagi saya masuk ke esensinya. Justru itu yang saya mau. Langsung masuk ke esensinya tentang asbabul kafi. Apakah itu fakta atau mitos? Langsung pada esensi. Ya. Ketika Isa membuat burung pipit dari tanah liat, itu esensi langsung kita bahas di situ. Saya udah menyiapkan loh, ini literatur saya udah siap untuk masuk kepada esensi ini, saya udah siap literatur. Tapi dari tadi bilang esensi, masuk Kak, nanti masuk esensi, nanti saya tanya ini kamu bingung. Justru saya mau masuk ke esensinya dari tadi. Daripada kita berputar soal definisi dan frasa. Definisi dan frasa. Ini diskusi anak TK Pak Ustadz, jujur. Langsung pada esensi, karena ini penonton yang nonton kita ini. Ya, kalau kalian tidak terima dengan frasa Alkitab ya, langsung saja melakukan pengajuan banding kepada pengadilan agama atau pengadilan ini, langsung bilang, orang Kristen tidak boleh menggunakan kata Alkitab, frasa Alkitab, tidak boleh. Tidak boleh itu. Diterima nggak sama pemerintah Indonesia? Negara kita kan negara hukum. Ya kan? Maka saya bilang, maka saya bilang Pak Ustadz, ayo kita berpikir secara ini dan kita masuk pada esensinya. Berani nggak? Saya tantang Pak Ustadz sekarang. Saya tantang Pak Ustadz sekarang. Berani atau tidak Pak Ustadz masuk pada esensinya langsung? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan esensi saya yang betul-betul fokus poinnya. Asbabul kafi itu mitos atau fakta? Kita langsung masuk ke situ. Ya, Isa membuat burung pipit dari tanah liat itu mitos atau fakta? Kalau di Kristen itu tidak masuk dalam sebuah wibawa kanonisasi. Tetapi kenapa ada di dalam Al-Quran? Saya bisa tunjukkan datanya. Nih, menguak Injil-Injil rahasia. Saya bisa tunjukkan datanya. Ya, bahwa ketika Yesus membuat burung pipit dari tanah liat itu tidak masuk dalam wibawa kanonisasi. Saya bisa buktikan itu dalam Injil Thomas kanak-kanak. Injil Thomas Yesus kanak-kanak Yesus. Itu bisa saya buktikan. Tapi kenapa yang tidak masuk bagian dalam wibawa kanonisasi bisa ada dalam Al-Quran? Yang dikatakan mitos di dalam iman Kristen, tetapi kenapa bisa masuk dalam Al-Quran? Kita masuk pada esensinya. Daripada kita berputar pada definisi dan frasa ini Pak Ustadz. Ini nggak enak ini. Ya, jangan, ya ayolah Pak Ustadz, ayolah. Saya tantang Pak Ustadz, mau atau tidak nih? Ya, silakan Pak Ustadz. Saya harap bisa berkembang diskusi kita. Oke, teman-teman semuanya. Saya penuhi dulu ya tuntutan RK. Kagak usah literatur yang banyak atau asli dari Islam Arab ya teman-teman semuanya. Yang umum aja seperti Republika ya. Tahu gitu loh. Ya, tahu bahwa Nasrani Arab dulu menyebut kitabnya bukan Alkitab. Tapi apa? Nih ya teman-teman, mari kita lihat. Padahal saya ambil yang umum loh nih ya. Berita umum ya. Perjanjian lama dalam bahasa Arab disebut Al-Ahdu Al-Qadim. Nggak ada Alkitab. Nggak ada. Dalam bahasa Belanda disebut Old Testament. Kan kayak gitu. Lalu perjanjian barunya, ya. Sedangkan perjanjian baru dalam bahasa Arab disebut Al-Ahdu Al-Jadid. Kan kayak gitu. Ada datanya saya, ya. Jadi bukan saya omon-omon, ya, bukan omon-omon doang kalau saya. Makanya saya bilang, Islam memang di abad ke-6 muncul di Arab, tapi sudah ada bahasa Arab itu, dan bahasa Arab itu bukan milik Islam. Nah, cuma sebelum Islam itu datang, tidak ada orang Arab, Nasrani Arab menyebut kitab mereka itu dengan kosakata Alkitab. Mimpi. Coba tunjukkan samaku, mana orang Arab Nasrani yang ya sebelum Islam datang dia menggunakan kosakata Alkitab. Udah dibilang mereka menyebutnya Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Jadid untuk perjanjian baru.
Terus perjanjian lamanya Al-Muqaddas, Al-Ahdu, Al-Qadim untuk perjanjian lama. Itu Nasrani Arab. Udah ku jelaskan sama kamu. Kan kayak gitu. Secara definisi, kata kamu. Ya, secara definisi, tolong tunjukin. Ya, tunjukin. Yang dari bahasa Yunaninya mana Alkitab tadi? Kosakata Alkitab dari bahasa Yunani. Ya, yang kata kamu tadi. Ya, tunjukin gitu ke layar ya. Tunjukin ke layar ya. Di mana dari bahasa Yunani Alkitab itu ya diambil. Udah, kalau mau masuk ke lain-lain bisa nanti. Ya, biar kita berkembang. Gimana mau diskusinya berkembang kalau suatu pertanyaan aja kamu nggak jawab dari tadi. Satu pertanyaan aja kamu nggak akademis. Lalu gimana mau berkembang diskusinya? Perkembangan diskusi itu tergantung dari kamu sendiri gitu. Kalau kita udah bahas sampulnya, maka aku akan bahas dalamnya. Udah, itu janjiku gitu. Kan seperti itu. Tolong tunjukkan dulu. Di mana kosakata Alkitab dalam bahasa Yunani? Ya, setahu aku ya, RK. Alkitab itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab dari wazan kataba. Kataba yaktubu. Yang artinya tulis. Atau buku. Atau kitab. Jamaknya kutubun. Bukan Alkitab. Bukan Alkitab. Kutubun jamaknya. Jadi dia itu berasal dari kata kataba. Bisa tulis, bisa kitab, bisa ketetapan, bisa juga kewajiban. Tergantung dari kalimatnya gitu. Jadi yang dinamakan Alkitab itu ya, yang dinamakan Alkitab itu adalah ketetapan dari Tuhan semesta alam yang diberikan kepada para rasulnya. Jadi isinya wahyu semua. Wahyu semua dari Tuhan. Dari Tuhan semesta alam. Nggak ada perkataan orang lain, nggak ada. Ataupun penambahan atau revisi dari manusia, nggak ada. Masa manusia merevisi kitab Tuhan? Lebih pintar manusia daripada Tuhan gitu. Manusianya lebih pintar daripada Tuhan. Kan enggak. Itulah definisi yang dinamakan Alkitab. Alkitab itu adalah 100% firman Tuhan, ketetapan dari Tuhan yang diturunkan kepada Rasulnya. Lalu dituliskan. Itu namanya kitab suci. Ketetapan dari Tuhan. Tuh, ku kasih tahu kamu. Wajarnya dari kata kataba. Kataba dalam bahasa Arab. Dan itu nama lain dari Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Alkitab ini, Al-Quran ini, Alkitab ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu RK. Ya, tunjukkan Alkitab dalam bahasa Yunani mana? Baik. Dah. Ya, baik, pencet. Oke, silakan. Ustadz tentu tahu negara kita ini negara konstitusi, berlandaskan hukum, Pak Ustadz. Ya. Kecuali Pak Ustadz membuat negara kita menjadi negara syariah. Kecuali Pak Ustadz memiliki tujuan untuk membuat negara Indonesia ini menjadi negara Islam. Yang tidak berlandaskan hukum dan konstitusi tetapi berlandaskan syariat. Nah ini yang berbahaya. Makanya kita akan, makanya saya bilang di awal, kita akan menjadi fanatik bodoh nanti. Ya. Jadi arahnya Pak Ustadz mereka ini saya takutnya. Ini praduga tak bersalah ya. Saya takut masih dalam pemikiran saya apakah tujuan kalian ini membuat konstitusi negara kita ini, negara hukum ini, yang Pancasila ini menjadi negara syariat. Ini saya rasa ada praduga ya. Makanya saya tunjukkan ini Pak Ustadz. Ini sampul depan ini, bagian depan. Alkitab. Ya, ISBN semuanya. Pak Ustadz baca ini apa? Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Alkitab. Tadi saya sudah jelaskan frasanya. Betul dari bahasa Arab. Betul. Tapi bahasa Arab tidak dimiliki oleh
agama tertentu. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Ya. Makanya saya bilang kita berputar di sini. Kalau Pak Ustadz masih ngotot di sini, jujur saya mempertanyakan dan mempradugakan praduga tak bersalah. Apakah tujuan Pak Ustadz mereka ini hanya gara-gara frasa Alkitab yang sudah dilindungi oleh undang-undang, kalian mempersoalkan itu? Ini pertanyaan ini loh Pak Ustadz. Apa tujuan dan motif dibalik ini loh? Ya, tak bisa. Negara kita Bhinneka Tunggal Ika, Pak Ustadz. Dilindungi oleh undang-undang, suku, agama, budaya, dan lain-lain itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, kita semua dilindungi oleh undang-undang di sini. Kalau kalian mempersoalkan ini, makanya kalian mau ganti undang-undang konstitusi kita. Kata frasa Alkitab ini dilindungi oleh undang-undang. Itulah Pak Ustadz. Makanya saya bilang, ayolah. Kita bahas esensinya saja Pak Ustadz. Kalau tidak bisa masuk kepada esensinya, ini menjadi persoalan besar. Kenapa tidak berani masuk esensi? Ya. Tapi kalau masih seperti ini saja, ya udah, ini sudah jam 10:30 juga. Silakan Pak Ustadz, saya closing statement dan Pak Ustadz kita akhiri. Dan kita ambil waktu lain waktu untuk membahas esensi itu secara langsung.